set me free. Someday He's coming back. What glory that will be. Wonderful His love to me. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salam kasih, salam damai, shalom, puji syukur dengan berkat Tuhan. Dia sudah berikan kepada kita dan waktu ini kita dapat bersama lagi dalam mempelajari dan juga merenungkan firman Tuhan. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita akan baca bersama-sama ini merupakan satu nasihat, teguran, dan kekuatan bagi diri kita masing-masing dan iman kerohanian kita menjadi lebih kuat dan teguh bersama dengan Yesus Kristus. Mari kita teruskan firman ini dengan doa bersama. Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Berkati kami, sertai kami agar kami mengerti nasihat-Mu dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada waktu ini yang akan kita sama-sama pelajari dan dengarkan berjudul Bagaimana Menghancurkan Harga Diri Saudara Anda. Januari 21. Sepertinya judul ini mau mengajar hal yang tidak baik. Apakah seperti itu yang kita pikirkan apabila melihat daripada judul pada hari ini? Matius 5 ayat 22 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Wah, ayat ini seperti satu ayat yang betul-betul memberikan jawaban yang tidak begitu baik. Yang tidak baik dilawan dengan hal yang tidak baik. Tapi apakah seperti itu? Apakah ada mulai daripada tajuk sehingga ayat ini mau membawa sesuatu yang tidak baik? Satu cerita tentang sepasang suami istri berkata, suami Marisa ialah seorang lelaki yang berniat baik. Tetapi dia terlalu kritis terhadap istrinya. Dia kadang-kadang memberitahunya, tetapi awak tidak tahu cara mengupas kentang krepek. Kamu buang semua bahagian yang boleh dimakan. Lihat bagaimana saya melakukannya. Atau kata-kata, Marisa, kamu tidak faham hal-hal ehwal semasa atau politik. Dan apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Suami ini, dia sering merosakkan harga diri Marisa tanpa sengaja. Dan Marisa akhirnya percaya dia tidak berguna. Ini bukan karena dia tidak mempunyai quality, karena dia mempunyai banyak quality. Saudara yang terkasih, sahabat-sahabat semua, Marisa mempunyai kecerdasan praktikal yang luar biasa, tetapi oleh karena kekurangan kata-kata yang menggalakkan daripada suami, telah memusnahkan harga diri daripada dirinya sendiri. Malangnya, terdapat case ekstrim yang lebih teruk, di mana ada suami yang bukan saja mengaibkan istri dengan kata-katanya, malah secara terang-terangan menghinanya, malah memukul istrinya. Inilah sebabnya kita melihat bahwa wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga mengalami rasa
tidak selamat, dan harga diri yang sangat rendah. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini membawa kepada kita, membuka pikiran kita, bahwa apakah baik untuk merusakkan kepercayaan diri seseorang, ataupun apakah baik merendahkan diri, prinsip diri seseorang. Kita teruskan firman Tuhan. Penderaan baik fisikal maupun psikologi merupakan satu kekejian yang tidak diperkenankan Tuhan. Penderaan jelas bertentangan dengan kasih sayang suami istri yang digalakan oleh kitab suci, dan yang menggesa para suami untuk mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Efesus 5 ayat 28. Lihat, semoga kita benar-benar dapat melihat dan mendengar bahwa kekejian dan juga hal-hal yang memburukkan seorang ataupun pasangan Anda itu tidak sesuai dengan kasih Tuhan. Petikan hari ini sangat sukar bagi orang yang mendera orang lain secara lisan. Mereka yang berbuat demikian terdedah kepada api neraka. Kerusakan yang boleh dilakukan oleh kata-kata yang diucapkan, dan cara kata-kata ini diucapkan adalah dengan sebegitu rupa sehingga Tuhan ingin menjelaskan dengan jelas bahwa tingkah laku seperti itu tidak dibiarkan tanpa hukum. Apa yang terjadi? Sebaliknya, sangat banyak pujian yang diberikan oleh Alkitab terhadap kata-kata yang bijak, baik, dan indah. Kitab suci, firman Tuhan membandingkan perkataan ini dengan pohon kehidupan. Amsal 15 ayat 4, dan dengan sarang madu, pasal 16 ayat 24. Kitab suci juga berkata, siapa memberi jawaban yang tepat mengucup bibir. Pasal 24 ayat 26. Dan jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Amsal 15 ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih, sangat jelas firman Tuhan berkata hari ini, dengan kasih karunia Tuhan, berjanjilah pada diri Anda sendiri untuk menggunakan kata-kata yang penuh kasih sayang, pemahaman, dan kemesraan. Berdoa dalam diam sebelum Anda mulai bercakap, dan benarkan Roh Kudus membimbing message Anda. Anda akan menuai buah-buah untuk diri sendiri. Karena siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Amsal 21 ayat 23. Dan lebih-lebih lagi, Anda akan mendorong saudara Anda. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Dan bukan menghancurkan harga dirinya. Nah, pasti ini yang firman Tuhan ingin jelaskan kepada kita, bahwa bukan mengajar kepada kita untuk merendahkan atau menjatuhkan kepercayaan diri, merendahkan diri seseorang atau pasangan Anda, tetapi dikatakan bahwa biarlah mulut kita ini mengeluarkan kata-kata kasih, mengeluarkan kata-kata yang baik, mengeluarkan kata-kata yang membimbing, bukan menghancurkan. Saudara-saudara, semoga firman Tuhan pada hari ini kita dapat terapkan dalam diri kita, yaitu bukan menjatuhkan rasa percaya diri seseorang, tetapi biarlah kata-kata kita memberikan semangat kepada seseorang yang kita kenal dan kita sayangi. Inilah firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas nasihat-Mu pada kami hari ini. Kami sudah melihat, mendengar, dan membaca. Biarlah kami dapat terapkan itu. Kami menggunakan kata-kata yang baik untuk pasangan kami dan juga saudara-saudara di luar sana. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.
me tree, from sin to set me free. Sun